Maryam kan nggak ada itu yang menyentuh dia nggak bisa hamil gitu. Tapi tiba-tiba dia hamil kan ada ceritanya kan, ada kisahnya. Makanya saya bertanya kemarin, belum ada yang bisa jawab. Allah SWT punya anak nggak sih gitu? Kan sudah dikatakan lam yalid walam yulad. Itu kan jelas sekali tuh. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iyalah, Allah nggak mungkin beranak lah. Yang melahirkan ya perempuan kan gitu. Makanya saya tanya. Ya sama aja kan. Dalilnya kan sudah jelas di situ. Oke, cuma kan gini loh cuma. Yang bikin Siti Maryam hamil siapa? Ya itu pasti Allah. Nah, pasti Allah. Anaknya siapa yang lahir itu dari Siti Maryam? Gimana? Anaknya Siti Maryam yang lahir itu kan Allah siapa? Iya, anaknya Maria, anak manusia. Iya, maksudku siapa? Isa kan? Iya, Isa, betul. Nah, berarti kan bapaknya Allah dong, karena Allah yang buat dia hamil. Kan gitu logikanya. jadi kalau kau punya kambing, ya, terus dia kambingmu itu beranak tanpa suami, kau pelihara kambing nih ceritanya, terus kambingmu itu punya anak. Jadi kau bapaknya. Kalau aku yang bikin, kalau enggak, ini kan masalahnya Allah yang bikin. Nah, kan segala sesuatunya memang atas izin Allah. Iya. Allah yang menghendaki, gitu loh. Jadi maksudnya kamu ingin mendudukkan pencipta itu sebagai makhluk gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan. Posisinya Allah itu menunjuk. Posisinya Allah itu menunjuk. Ya. Waalaikumsalam. Pada manusia bahwa yang membuat hamil adalah Allah. Berarti kan siapa ini ayah Isa? Ya Allah dong. Masa iya kamu, contoh ya, istri kamu hamil, kamu bikin ya kan. Terus ketika kamu punya anak, terus saya bilang, oh itu bukan anak Juma itu. Juma nggak mungkin beranak, Juma nggak mungkin. Itu kan fitnah itu, sangat kejam loh fitnah itu loh. Gitu. Salah kamu, cara mikirmu jangan lari ke pagan. Yang benar, yang menciptakan Nabi Isa itu adalah Allah. Iya. Dalilnya ada loh itu, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Iya, saya juga perumpamaan penciptaan Isa itu ya sama seperti Adam. Dia dicipta dari tanah. Tidak, Juma. Kalau Adam kan gini, Adam katakan dicipta. Dia kan nggak dilahirkan seorang wanita. Iya, memang betul. Ya sudah, ini kan sebentar. Sekarang saripati dari Maryam yang menjadi janin itu kan makanan yang asal usulnya dari tanah semua. Betul. Cuma masalahnya Adam kan nggak dilahirkan seorang ibu, dilahirkan seorang wanita. Ini kan Isa dilahirkan. Dan kenapa Maryam hamil? Siapa yang buat? Allah. Ya kan sudah otomatis bahwa Isa itu ya anak Allah gitu. Ngapain kita sangkal? Itu kan kita udah jadi fitnah gitu loh. Ya, kalau Anda ingin mengatakan anak Allah dalam perspektif ciptaan Allah, ya silakan aja dengan cara Anda. Tapi kalau kami tuh nggak bisa kayak begitu. Berarti kan kelihatan ingkar dong sama yang sudah dinyatakan oleh Allah. Kok ingkar? Loh, kan Isa dicipta. Kami tidak ingkari itu. Isa nggak dicipta karena Isa kan kalimat Allah, firman Allah. Oh, yang namanya kalimatullah itu artinya Isa itu ada dari tidak ada menjadi ada, diawali dengan kehendak Tuhan. Itulah kalimatullah. Kalimat artinya berkehendak. Betul, artinya kan itu firman. Bagaimana mungkin firman Allah bisa dicipta? Enggak lah. Makanya Tuhan di dalam Islam, Tuhan mencipta itu ketika dia berkehendak, maka dia cukup mengatakan sesuatu jadi. Dia katakan Maria hamil, ya hamil. Iya, betul. Nah, terus di Ali Imran 47, kami itu kan nggak pernah disentuh. Oke, clear di situ. Tetapi Ali Imran dia hamil 47. Ya, terus? Tapi dia hamil. Yang buat hamil adalah Allah. Nah, kan logikanya. Iya. Yang Anda pikirkan itu membuat hamil itu ya seperti Anda menggauli istri Anda, maksud Anda kan gitu. Tapi Allah tidak begitu. Makanya saya katakan itu. Justru dia itu Allah nggak perlu menggauli orang supaya bisa orang hamil. Cuma sekarang yang kita pahami, yang buat hamil ini siapa? Gitu loh. Ya. Allah yang berkehendak kan? Allah yang maha berkehendak. Allah yang menghendaki.
Betul. Terus masa iya kalau Allah berkehendak maka Allah harus menghamili selayaknya makhluk menghamili seorang manusia. Nah, Itu justru pikiran pagan itu. bukan. Gini loh, kan saya sudah bilang ya. Coba kita apa lagi? Siapakah yang menghamili Siti Maryam? Kasih contoh manusia normal aja. Siapakah Oh salah kalau Anda mengatakan siapa yang menghamili. Salah Oke, bahasanya. Siapakah yang membuat Siti Maryam hamil? Allah, gitu. Terus? Apakah anak yang dilahirkan oleh Siti Maryam itu Isa? Gitu. Terus? Siapakah ayahnya Isa? Dia nggak punya ayah. Kalau dia nggak punya ayah, siapa yang membuat ibunya hamil? Lah Allah yang menghendaki Maria hamil tanpa suami. Jangan ditutupin lah cuma. Lah, gimana? Jadi maksud Anda itu Anda menginginkan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu nusul seperti dewa gitu dalam agama Anda gitu. Justru kan kita sepakat bahwa Allah itu nggak perlu menggauli untuk menjadikan seseorang hamil, betul tidak? Iya, kan sudah dikatakan menciptakan, kan datanya kan ada. Kala kadzalikallah yakhluqu ma yasha. Ini lagi nih, waiting room lagi nih. Nabi Isa itu firman, dia nggak diciptakan, jangan ditambah-tambah. Oh, siapa bilang Nabi Isa itu firman? Nggak ada itu. Quran. Nggak ada itu Nabi Isa itu firman. Nabi Isa itu manusia yang dicipta atas kehendak itu, makanya dikatakan firman. Jadi kamu jadi kamu menolak bahwa Isa itu firman. Kamu menolak. Gimana? Jadi kamu menolak bahwa Isa itu firman. Saya menolak sesuai dengan pemahaman kamu. Tapi kalau dikatakan firman, atas kehendak Allah dia tercipta, betul. Nah, kita baca Ali Imran 45 ya. Jadi kalau jangan coba loh. Itu jelas firman. Silakan. Tersungkur. Silakan Anda baca. Ya, bentar. Jadi jangan asal ngomong gitu loh. Ya, silakan. Guys. Jangan disangkal-sangkal Al-Quran. Kita ngemit-ngemit mereka. Di disable tuh guys. Izin share dong, share screen boleh nggak? Wajah Kristen percaya kok Papua nggak percaya. Ya silakan aja. Dengan haleluya, mereka akalnya macet makanya nggak percaya. Iya. Kalau macet kami jadi ikut-ikutan kamu dong nyembah manusia. Itu kalau macet. Kalau macet kami tertipu dengan penjajah. Iya toh? Kan kita mengikuti ajaran Allah. Kalau kami macet berarti kami juga nyembah kayak ajaran penjajah, nyembah manusia gitu. Gak mungkin akalmu gak bisa memahami Tuhan Yesus itu siapa. Dengan kamu tidak bisa. Udah di mute. Orang gila ini di mute. Jangan dibiarkan pulang. lagi dan lagi selalu kalah. Kan kami kita mintanya gantian biar enak. Oh ya silakan gantian. Oh iya. Ya, jadi haleluya. Kalau Anda mengatakan kalimat itu apa dalam bahasa Indonesia? Kalimat itu kan bahasa Arab. Gimana? Kalimat itu kan bahasa Arab. Iya, kalimat tulah itu kan firman itu. Tunggu sebentar saya cari. Kalimat itu artinya kata atau perkataan. Iya, Kalimatullah artinya perkataan Allah. Benar enggak bahwa Maria itu hamil atas perkataan Allah? Zoom Islam nggak punya adab, nama saya diganti nih. Ya kan memang namamu Ferguson. Ngapain kau curhat? Gak pernah punya adab, gak dipakai. Untuk kamu saya tidak perlu ada adab. Ada adab untuk kamu. Khusus untuk kamu tidak perlu ada adab. Allah ajarannya diingkarin, masih lagi kalian gak punya adab di Zoom kalian. Urakan kalian ini ya. Udah. Diam. Silakan untuk dengan haleluya dulu. Bentar Pak, saya cari. Kehilangan pula ini. Apa kan yang Anda cari? Guson itu biar gitu. Haleluya. Cing onta dulu, apaan sih nama orang diganti-ganti, balikin. Gak punya adab kalian. Memang namamu ganti itu terserah. Enggak dong, Khalifah Malik dong. Khalifah Malik, dasar penipu. Iyalah, kenapa nggak terima? Keluar aja dari sini. Orang gila. Kamu yang gila lah. Ya, kalau saya gila pasti nyembah Yesus saya. Ya, justru kalau saya kamu gila, kamu nggak menyembah Tuhan yang benar. Ya, masa ada Tuhan manusia, bro?
Loh, Tuhan Ngajarin jadi manusia siapa? wajar dong. Nah, makanya Siapa gila yang kan? ngajarin kamu Tuhan Nah, jadi kamu manusia? Gila karena kamu Ayo, nggak ayo, paham ayo. tentang teologi Tritunggal. Ferguson, siapa yang ngajarin Itu kamu bukti akal Tuhan menjadi macet. manusia? Siapa yang Akalnya ngajarin? Zulkifli macet. Enggak, kamu ditanya kamu nggak bisa jawab kan? Udah dijawab mas. Siapa yang ngajarin kamu menyembah manusia? Coba kau jawab. Siapa yang mengajarin? Siapa yang ngajarin kamu menyembah manusia? Jawab. Allah, gak terima nih. Allah. Nah, mana dalilnya? Allah menjadi manusia. Tumben gak dibantah lagi. Ya Al-Imran 45, Al-Fatihah ayat Apa coba Pak ya? ayat 43. Coba tuliskan, bacakan Ali Imran. Sih? Kamu nggak paham Quran sendiri nih, akalnya macet banget nih Zulkifli. Gila. Lih, Orang gila nyembah manusia. Nah ini nih orang gila nih suka teriak. Nyembah manusia itu pasti gila. Kalau ada manusia nyembah nyembah sesamanya manusia. Ferguson, anjing aja nggak nyembah sesama anjing. Kok kamu nyembah sesama manusia? Kok kamu tahu emang kamu anjing? Kamu kok tahu anjing nggak menyembah anjing? Anjing aja nggak nyembah anjing lah. Kamu manusia nyembah manusia. Kasihan kali. Kamu tahu dari mana? Oh, jadi yang kau lihat itu menyembah manusia itu anjing ya? Emang kamu anjing? Kok kamu tahu kalau anjing nggak menyembah anjing? Ya, yang makan anjing kan kamu. Ya, darah anjing, daging anjing semua mengalir di dalam badanmu. Anjing, emang Zulkifli anjing. Ya, hanya agamamu yang mengajarkan kamu makan anjing. Ini akalnya macet. Jadi, ya menurut ilmu kedokteran, yang namanya pemakan anjing pasti tabiatnya kayak anjing gitu loh. Itu pasti. Gitu. Ya, Halilintar mana Halilintar? Silakan dilanjut Haleluya. Ferguson itu nggak perlu dikasih ruang, dia itu bukan manusia, wujudnya aja manusia. Pemiot semua kayaknya itu. Nggak ada malunya dia. Iya Ustaz, benar itu. Nyembah manusia kok masih juga nyangkal. Ayo Halilintar, yang mana yang Anda sebutkan bahwa Yesus itu adalah firman? Di mana itu dikatakan? Bentar cuma lagi ku cari nih. Ini ada kemarin kusimpan dataku kok. Al-Quran surah apa, ayat berapa gitu? Mungkin yang diminta itu perbedaan menciptakan dengan membuat. Jadi menurut saya gini Bang Zuma, yang lebih enak itu haleluya itu meminta bukti kepada Bang Zuma bahwasanya Allah itu karena dan tidak diperanakan. Meminta bukti itu gimana? Dan haleluya sekaligus juga sebaliknya gitu. Jadi kalau haleluya yang mempremis seperti itu dijelaskan enggak menerima, ya dengan pemahaman haleluya itu akhirnya ya tetap sesat. Iya. Nengok dari ini memaksakan bahwa yang diciptakan itu hanya Yesus yang dibuat gitu. Tapi sementara di Islam sendiri semua manusia ini ciptaan Allah gitu. Itu Yesus di dalam kitabnya dia diciptakan kok. Cuma saya mau ngakuin. Ketika para malaikat berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya. Ya. Nah, jadi kenapa firman itu Isa? Makanya sejak kapan firman bisa diciptakan orang? Coba. Ini diterangkan gini loh. Isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Kalimat ini apa? Firman. Kan kalimat ini bahasa Arab, artinya adalah kata. Jadi kalau terjemahannya, wahai Maryam sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kata darinya. Apa kata itu? Dia mau engkau hamil, itu yang dimaksud. Kan data selanjutnya yang Anda bawa tadi kan sudah jelas dalam Al-Quran itu kan dalilnya bahwa Allah menghendaki Maryam hamil. Lalu kemudian Maryam jawab kan, qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Kan dia jawab.
Bagaimana kamu mungkin bilang aku mempunyai anak, kata Maryam, padahal tidak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuhku. betul. Nah, Makanya kan lalu kamu bilang tadi, kan kalau ada kalimat bahwa Isa itu firman, ketika saya tunjukkan kenapa kau sangkal gitu loh. Aku itu kadang bukan Isa, itu bukan Isa. Dengarkan ayatnya, Wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengabarkan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kata. Itu bukan Yesus, itu bukan Isa. Sebuah kata darinya, ya, namanya Isa putra Maryam. Artinya dia menginginkan engkau itu hamil, melahirkan seorang laki-laki bernama Isa putra Maryam. Itu Anda bisa lihat di dalam data yang awal Anda kasih. Apa yang diterangkan di situ? Kala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Dia, Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Berarti Isa ini ciptaan atau bukan? Bukan dong, orang dia firman. Gimana firman diciptakan? Makanya aku bilang Isa itu bukan firman, tapi Isa itu berasal dari firman. Kan diterangkan. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki Allah siapa yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah ketika informasi ini dibawa oleh malaikat kepada Maryam? Siapa yang dicipta di situ? Yang dicipta di sini kan si Isa, yaitu. Nah, tuh, dah. Kenapa kamu bolak-balik cuma ini ayatmu loh yang bicara, bukan saya. Saya nggak ada urusan. Gitu. Iya, betul. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan kabar kepada Maryam bahwa Allah menghendaki menciptakan seorang laki-laki melalui perantaraan Maryam. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Makanya dikatakan isqalatil malaikatu ya Maryam. Penyampaian kepada Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki bi kalimatin minhu. Dia menyampaikan kabar gembira berupa kalimat darinya. Jadi penciptaan itu jelas adanya, makanya dikatakan kadzalikillahu yakhluqu. Khalaqa itu mencipta. Allah mencipta mayasa apa yang dia kehendaki. Karena menjawab keheranan Maryam. Sedangkan penciptaan manusia aja masih salah dalam Quran. Katanya manusia tercipta dari air, ada juga dari tanah. Makanya Maryam itu menjawab, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Nah, makanya Allah menerangkan, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Nah, penciptaan Allah menghendaki menciptakan apapun yang dia kehendaki. Maka dia menciptakan manusia tanpa ayah, terciptalah Isa. Menciptanya segumpal darah, gitu. Air, tanah, api, udara. Yang pasti bukan dari keju, seperti di kitab Ayub, oke? Enggak ada coy, ngapain dari keju? Ya di kitabmu yang kamu dari agama lain itu ada. Nah, sekarang gini loh, penciptaan dalam Quran itu kan masih kacau balau. Ada yang dari air, kacau balau pula. Ada yang dari tanah, ada yang dari itu struktur penciptaan itu begitu. Al-Quran itu tidak seperti buku dongeng yang diceritakan dari pembukaan sampai penutup seperti kitabmu. Itu hasil penyelidikan kayak begitu. Kalau di Al-Quran itu diacak karena diwahyukan secara berangsur-angsur. Pengetahuanmu yang tidak sampai ke sana. Dari tanah. Ada juga manusia tercipta dari segumpal darah. Setelah semuanya dikumpulkan wahyu itu kan komplit. Nah sekarang di kitabmu dikatakan manusia tercipta dari air yang sama seperti keju, yang mengeras seperti keju. Itu apa-apaan itu? Mana ada tanah campur air? Masa sperma mengental kayak keju? Aduh, apa-apaan? Emang bisa? Enggak tahu kedokteran kali ini ya? Dan silakan haleluya ditanggapi yang tadi. Hajar Bang Haleluya, hajar. Ini kan diajar, kasih tahu sih ya, kita harus mengasihi orang gila ini. Oke, ini jelas. Kan dengarin dulu juga. Malaikat sendiri itu hanya itu kalau Tuhan, ya kan? Makanya di sini dijelaskan loh. Ketika para malaikat berkata, dia hanya berkata, bukan malaikat yang membuat firman kepada Maryam. Ya? Dia menyampaikan firman. Tuhan mau dia menghamilkan Tuhan mau Maria itu menghamilkan seorang laki-laki bernama Isa. Ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah ya menyampaikan gembira kepadamu tentang sebuah kalimat
firman darinya. Ini dari Allah. Iya, memang kalimat itu dari Allah. Kalimat itu perkataan dari Allah. Perkataan dari Allah. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Ini nama anak ini nantinya ketika dilahirkan. Seorang, ngerti seorang? Seorang ngerti nggak seorang? Kita dulu, makanya kan sangat jelas saya bilang tadi bahwa ini anaknya Allah, karena dia yang membuat Maryam hamil. Kenapa disangkal gitu loh? Lah, kan dalilnya ada loh kawan. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Nah, menciptakannya dari apa? Tuh. Kan ada jelas. Segumpal darah, air atau tanah. Ya nggak perlu kamu tanya itu, lihat aja Yesus itu tercipta dari apa? Karena kitabmu itu error. Manusia tercipta dari apa? Kamu mau mengatakan dari sperma, ada dalam Al-Quran. Manusia tercipta dari air, ada dalam Al-Quran. Manusia tercipta dari tanah liat, ada dalam Al-Quran. Nah sekarang ada nggak ilmu kedokteran yang mengatakan bahwa janin berasal dari keju? Manusia ini hanya tercipta dari satu komponen. Nggak bisa terus dari tanah, campur air, campur segumpal darah. Oh itu menurut pemahaman kamu yang buta Quran. Enggak dong. Error kok dibela sih? Ya, kamu membacanya aja, kitabku membacanya aja nggak bisa. Kau katakan error gimana? Memang error. Bukti penciptaan. Ya terserahmu lah, terserahmu error, terserahmu. Yang saya tahu, kau membaca kitabku aja nggak bisa. Orang kamu baca kitab error, saya. Hanya orang gila yang menyalahkan sebuah buku sementara membacanya aja nggak bisa. Itu hanya orang gila itu. Udah tahu kita. Jadi kalau ada orang kemudian menyalahkan buku fisika sementara membacanya saja nggak bisa, itu orang gila itu. Nggak sesuai dengan fisika, nggak sesuai dengan IPA, bertentangan. Ya urusanmu lah itu. Terserahmu lah. Ya udah. Keju nih orang. Izin, kayaknya kalau makanya dia didengar, tolong haleluya itu malu. Yang gitu apa haleluya? Nggak usah jadi domba. Kita Kristen kuat kok, nggak bisa diadu domba. Tenang aja. Nggak kayak Sunia Masalah perang-perangan mulu, nggak, tenang aja. Maksud saya gini loh Pak. Jadi penyampaian haleluya karena gitu loh. 172 makanya disuruh kalian menyembah Isa, itu ada ayatnya, kau baca lah. Nah, lari lagi ke situ. Anak TK mungkin bisa kau kibulin. Haleluya. Berbicara. Nah, kau baca. Ya, coba. Saya minta kamu rekan menggunakan linguistik. Coba. Saya ingin tahu sejauh mana Anda bisa memahami Quran. Coba. Al-Quran, surah An-Nisa 172. Ya, silakan. Bacalah. Ya, Anda lah yang baca. Saya ingin tahu, Anda paham Quran atau hanya seperti Ferguson ilmunya? Loh, aku kan sudah sampaikan. Iya, Quran doang. Dari Ali Imran 45 tadi sampai Koran Sindo aja lebih berinformasi Koran Sindo. Jelas. Makanya lucunya di sini kemudian sangkal isi Al-Quran itu sendiri gitu loh. Ya, Anda yang lucu gitu loh. Karena Anda berdasarkan terjemahan sementara kami tidak gitu. Kan lucu ini. Udah, kau dengarlah. Apa tuh? Umat dari keju. Manusia terbuat dari keju. Ayat berapa itu Bang Zuma? Di kitab Ayub itu. Oh, itu Ayub. Iya. Nomornya Bang. Baru dari keju, gimana kalau manusia terbuat dari kencing onta? Kaman baca sendiri. Malah enggak. Makanya anak Maria disembah dari keju orang-orang ini. Aduh, hancur. Ya Allah salah dong kalau menyembah Tuhan Yesus. Yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang di dunia dan di akhirat. Ini Bang Zuma ini. Apa sih itu? Tuh kan, Zoom Islam tuh selalu rusuh, nggak punya adab. Kalau kamu adab nggak mungkin namanya Zoom Islam. Karena Allah itu ketika ditelanjangi satu persatu akan kepanasan. Kalau bukan manusia nggak usah di sini gitu. Munafikan kelihatannya aja fanatik soal agama, ternyata buruk rupa semua. Terutama si Zulkifli juga kan, otaknya macet. Kau sembah bahasa anaknya Maria itu, jadi kau cerdas. Nah kan, coba lihat mulutnya itu Islam. Gak punya kalau adab. kau Jadi diajak diskusi baik-baik sampai dibar-barin, kau tetap akan gak punya adab. Gak akan punya sopan santun, karena memang gitu ajaran Muhammad. Ajarannya cinta damai.
Coba dilihat. Makanya Lu manusia syariat bugil. nggak laku di Indonesia. Kenapa? Manusia Karena bugil di syariatnya kantung, nggak lu pernah sembah nggak jadi Tuhan, punya adab kayak gitu loh. apa? Bahkan syariat yang paling enak poligami aja nggak laku kan, nggak diterapkan di Indonesia. Aduh. Kenapa? Ya memang nggak punya adab. Iblisnya datang itu, iblisnya datang. Kolor. Bawa iblis nggak usah. Orang berkolor disembah jadi Tuhan. Anak Maria. Nah ini nih, ini akibat Allah mengikat Iblis, perjanjian. iblis yang ngomongin nih, iblis. Aduh, kamu Iblis ini ini. nggak ada Kenyataannya kerja. begitu, Anak kenyataannya Pak, begitu. ini Ferguson. Lah kan yang buat perjanjian dengan iblis kan Allah. Stop Iblisnya Allah datang mengikat anak ngomongin Maria itu iblisnya jadi nih. Tuhan. Kata Iblis. iblis diberi Ferguson. ketangguhan, iblis Coba- diberi coba kamu- kekuatan, ya kan coba- untuk coba menyesatkan ke manusia. JCC. Jadi dalang dari semua kesesatan Coba manusia ke itu ya JCC. Allah. Iblis. Dalang tersesatnya Iblis manusia yang- itu iblis ya yang Allah. ngomong. Allah. Termasuk Quran error juga dari Allah. Kan gitu. Padahal Kristen Iblis sangat yang ngomong, memuliakan iblis, Allah sebagai iblis, penginjil iblis. jalanan. Iblis. Coba siapa yang ngajarin nyembah anak manusia jadi Tuh Tuhan? lihat, saya di-mute lagi tuh. Lihat. Ini Zoom Islam nggak pernah punya adab, sopan santunnya nggak Iblis, dipakai. iblis, Nggak ada iblis ngomong, toleransinya, nggak pantas mereka di Indonesia. Iblis, NKRI ini tempatnya iblis. Sama Umat total. Islam nggak punya adab. Haleluya muridku. Zulkifli malah Halilintar. diem aja tuh. Gimana kabarmu Zoomnya dia Halilintar? acak-acak Islam, Zulkifli diem tuh. Apa itu? Halilintar. Apa itu? Apa Mana itu? Buya mana? Diskusi apa kita? Ya, Zoomnya tentang dia ternyata acak-acak Islam loh. ternyata Buya diem aja loh Buya. Lintar, diskusi aja kita yuk. iya anak Tetap nyembah anak Maria jadi Tuhan. Kemungkinan kau cerdas. ternyata Allah SWT punya anak. Sama, dengar nggak? Halo. Siapa? Siapa yang bilang? Siapa? Oke, kau jawab ya. Yang buat hamil ngarang Siti kamu Maryam muridku, siapa? Lintar. Kau jawab. Yang buat hamil Siti Maryam siapa? Yang buat hamil Siti Maryam siapa? Lah kau tanya aku, kan itu kan Tuhanmu. Umat keju begitu, Bang. Haji, inilah kau nggak tahu isi Al-Quran berarti. Astaga. Aku tanya Isa loh yang bikin hamil. Bukan. Nah, Kan enggak, kau jawab aja yang bikin hamil itu siapa? yang bikin hamil. Ya kan itu kan Tuhanmu, jangan kau tanya aku lah. Kalau Tuhanku ya Allah. Asa itu. Kalau Makanya kau tanya pasti aku jawab. ayat kalian kok kalian sangkal di sini aku jadi bingung lu. Kalian standar ganda kalau macam ini. Lucu Anda ini ya. Anda ini benar-benar penyesat. Saya sudah terangkan kok masih juga mengatakan bahwa Yesus itu, Isa itu bukan ciptaan. Kan sudah ada dalilnya tadi. Yesus itu ciptaan. Mana ayatnya Yesus ciptaan? Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ali Imran ayat 47. Kamu jangan gila permanen apa? Haleluya. Tadi kamu baru akuin bahwa Yesus bukan ciptaannya, sudah sekarang bro. Di mana saya mengaku Yesus bukan ciptaan? Betul-betul kau ini penyesat. Dari tadi saya mengajarkan samamu Yesus itu ciptaan. Saya bacakan dalilnya berulang. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Maria mungkin firman itu diciptakan. Loh, ini bukti Yesus. Makanya aku bilang Yesus itu bukan firman. Anda lucu. Yesus itu bukan firman. Yesus itu penerima firman. Itu yang benar. Ya. Penerima firman. Penerima firman itu. Terakhir bisa kita buktikan siapa yang membuat Siti Maryam hamil? Allah SWT. Loh, Siapa anaknya? Isa. memang kan sudah dinyatakan tadi. Anda ini lucu. Kalau gila jangan permanen. Kan saya sudah bacakan ayatnya. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah menghendaki menciptakan manusia bernama Isa. Dengan cara apa? Dengan cara membuat manusia Maryam hamil. Bukan, kau Itu baru jangan benar. Anda lucu ini. Kalau gila jangan ngajak-ngajak, gila aja sendiri. Kami umat Islam tidak mungkin bisa Anda bodohi dengan ilmu pemahaman pribadi terhadap terjemahan Al-Quran. Kami ini ngerti original teks. Qala, Allah berfirman, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ini menceritakan tentang siapa? Menceritakan tentang Yesus, Isa. Lagian di dalam kitabmu diterangkan Yesus itu ciptaan. Di dalam gospel Yesus ciptaan. Dalilnya banyak.
Gimana sih? Ini cuma menyesatkan kalian, hati-hati kalian. Ya, itu Lo. Kok menyesatkan kalian? Buktinya di kitab Anda memang Yesus ciptaan kok. Mau dibuktikan? Masa kau lebih hebat dari Al-Quran? Loh, Al-Quranku menerangkan yakhluqu ma yasha. Ini intelek. Isa itu adalah ciptaan. Coba saya uraikan ya supaya kamu itu jangan permanen sakitnya. Qalat rabbi, berkata Maryam, ya Tuhanku, anna yakunu li waladu. Ya, bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Nah, tuh. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak ya Tuhanku? Walam yamsasni basyaru. Saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Ya, betul. Bagaimana mungkin aku punya anak? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, kata Maryam. Apa kata Allah? Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah kalau saya mau menciptakan, maka itulah yang terjadi. Berarti kamu tidak pernah disentuh laki-laki, tapi karena saya Allah mau menciptakan manusia bernama Isa, maka kamu hamil. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Itu data dalil. Jadi jangan kamu samakan Isa dengan konsep logos, theos, ya, yang nuzul menjadi manusia, kemudian kau anggap itu Tuhan. Nggak berlaku di situ di Al-Quran. Paham ya? Saudara-saudara, kamu jangan sesatkan saudara-saudaramu dengan tafsir. Loh, aku sesatkan. Kamu dari main kelereng. Mulai sakit ini teman saya ini. Dari main kelereng jelas kok. Sakit dulu. Tama, kau diam dulu Tama, kau nggak sampai ke situ ilmumu. Karena Al-Qur'anmu jelas menyatakan Isa itu adalah firman Allah. Kenapa kau bilang umat keju? Nah, itu kan ke situ. Isa itu dikatakan firman Allah, maksudnya itu yang saya uraikan samamu tadi. Berapa kali saya harus mengajarkan samamu? Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira ini apa? Berupa firman. Kabar gembira yang disampaikan ini. Iya, kabar gembira itu adalah firman. Ngerti firman nggak? Loh, kau yang nggak ngerti firman, masa firman? Nah, firman itu apa? Firman itu apa? Firman itu apa? Ya, firman itu perkataan Allah. Nah, tahu dia. Berarti Maria hamil atas kehendak Allah melalui perkataan Allah. Allah yang menghendaki. Makanya Allah mengatakan kalau ingin menciptakan cukup menggunakan kata kun. Tsumma qala lahu kun fayakun. Itu kun dibilang ya, tambah nggak ada di situ kun. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi jangan ngajarin kita. Menyesatkan saudaramu, ya kuajarin lah. Nenekmu kiper lah. Kami sudah diajarkan dengan kitab kami. Dengarkan. Inna mathalu Isa. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa indallah bagi Allah kamathali Adam. Sama prosesnya penciptaan Adam. Khalaqahu, mereka berdua dicipta min turabin, dari tanah. Summa, kemudian qala, Allah berkata lahu. Kemudian Allah berkata lahu kun, jadi fa, maka fayakun, maka jadilah. Jadi maka gini lu gantian Juma. Inilah yang saya bilang kau menyesat. Kau enggak ada saya menyesatkan. Lah, kau samakan si Adam dengan si Isa. Si Adam aja enggak pernah dilahirkan. Ya? Bukan masalah proses lahir atau terciptanya yang disamakan oleh Allah, tetapi Allah mengatakan perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Mereka berdua tercipta dari tanah. Kemudian kepadanya Tuhan berkata jadilah. Makin menyesatkan ini, katanya Isa dari tanah. Aduh, menyesatkan. Oh iya dong. Iya dong. Oh, apa kacaunya? Sekarang begini. Kamu pikir ketika Yesus di dalam rahim ibunya dia sudah berjenggot atau belum? Bahaya kau ini. Adam saya tanya samamu,
ketika Yesus di dalam kandungan ibunya, dia sudah berkumis atau belum? Giginya sudah tumbuh gitu. Udah gondrong dia. Oh, dia saya jawab ya. Yang Silakan. yang tersesat jangan ketawa, kalian udah tersesat ketawa pula. Aduh. Kamu yang minta materi ini ya, bukan aku. Silakan. Dan Hawa ya, si Adam pernah dilahirkan dari seorang wanita. Jangan kau sama-sama. Loh, sama kan sudah dikatakan. Di situ dikatakan khalaqahu. Mereka berdua tercipta min turabin, dari tanah. Enggak dikasihnya aku ngomong, cobalah. Nenekmu kiper. Kan sudah ada ayatnya. Jadi umat Islam itu terbentengi dengan kalimatullah. Firman Allah. Khalaqahu, mereka berdua tercipta min turabin, dari tanah. Ini si Isa, Isa. Makanya kalau kau samakan dengan Adam, ya nggak mungkin, karena Adam kan dicipta dari tanah. Lah, Yesus Isa juga tercipta dari tanah. Sama lintar. Sama. Perkataan dari kun fayakun. Alamak. Atas kehendak Allah. Kalau Allah nggak mengendaki, dua-duanya nggak tercipta. Sekarang begini, saya tanya samamu. Bahan dasar penciptaan Yesus itu apa? Bahan dasarnya? Cuma kau ini darah, daging, tulang. Itu dari mana semua itu? Dari ibunya. Ibunya dapat dari mana? Dari saripati makanan. Saripati makanan yang dia makan itu dari mana? Dari tanah. Jadi Al-Quran ini sesuai dengan sains. Khalaqahu min turabin. Summa qala lahu kun fayakun. Gini loh Juma, kau jangan sesatkan saudara-saudaramu. Cukup kau. Ya ampun. Tunjukkan sama saya di mana Isa diciptakan dari tanah. Ya, jangan kau buat di mana Isa tercipta dari tanah. Buktinya dia berada di rahim manusia. Karena ayat Al-Quran, kau jangan sesatkan saudaramu lu. Cukup kau sesat masuk neraka, ya. Sekarang saya tanya begini samamu. Wanita yang hamil di dalam tubuhnya itu, apa dia tidak butuh saripati makanan? Saya tunggu ayatmu yang mengatakan Isa diciptakan dari tanah. Ya, itu sudah ada. Khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Aku tunjukkan ayatnya, jangan kau tafsir melulu. Kau itu bukan tafsir, tuyul. Khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Waduh, kau ini menyesatkan betul. Ayat berapa berkebuka? Kamu nggak tahu ayat berapa? Kamu pikir aku lagi menafsir? Itu ayat Al-Quran. Surah Ali Imran itu. Cuma dengar ya. Jangan karena kau tahu Al-Quran, saudaramu kau sesatkan dengan tafsirmu seenak jidatmu. Nggak boleh. Itu bukan alamak. Itu bukan tafsir. Dingin rasanya ku gigit kuping kau. Haleluya. Itu bukan tafsir. Ciptaan si Adam, hanya si Adam di dunia yang diciptakan dari main kelereng. Alamak. Semua manusia itu tercipta dari tanah. Mau dia Yesus, mau siapapun, semua dari tanah. Ya, apalagi si Tama ini sudah anak aib. Jangan kau sesatkan terus dia, ya. Saya mohon sama kau. Al-Imran ayat 9 itu apa? Bodoh. Kau tuh, aduh, ini gurumu loh yang ngomong ini. Sama saya, di mana ayat di Al-Quran kalau Isa diciptakan dari tanah? Ayo. Itu ada dari inna masal Isa ya indalahi ya kan kamaslihi Adam. Dengerin dulu. Kau udah 3 kali murtad ku buat Tama. Kamu jangan diam aja. Nenekmu kiper. Allahu Akbar. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, muncul lagi iblisnya. Dia menciptakannya dari tanah. Dan kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka Allah tetanggaan sama setan, kurang kerjaan banget. Udah gitu rumah setan udah. Kalau dia dialog baik sih ya kita kasih ruang, tapi cara dialognya kayak gitu. Jadi kau fokus lagi. Iya, tadi saya sudah katakan sama kawan, Isa itu tercipta dari tanah. Khalaqahu min turabin. Gini Juma, aku lebih percaya ayat Al-Quran daripada tafsirmu itu. Makanya kau tunjukkan. Itu bukan tafsir. Iya, di mana ayat Al-Quran yang menyatakan Isa diciptakan dari tanah? Kau jangan sesatkan yang lain. Saya tadi sudah mengucapkan berulang kali, khalaqahu min turabin. Ayat berapa biar saya buka? Jangan nyesatkan orang lah, nggak bagus gitu. Oh, bilang kalau kamu mau belajar ayat itu. Kan, ayat berapa begitu?
Kalau mau belajar, saya kasih tunjuk. Berapa Jumat? Kalau nggak tahu ya jangan mengklaim saya menista, saya menyesatkan gitu loh. Mana, di mana, ayat mana? Saya buka. Ayo. Karena kau yang bilang loh, Isa diciptakan dari tanah. Ini Iya memang ada ayatnya kok. Khalaqahu min turabin. Mana, saya buka ayat. Dia menciptakan dari tanah. Itu. Lagi ini orang menyesatkan betul kok. Boleh gitu Jumat. Ya. Itu sangat dia itu gampang disesatkan. Kasihan dia Juma. Iya. Bang Halilintar jadi badut terus. Apa siapa itu? Cukup juga kau. Itu ayat baru share screen. Mana ayatnya? Coba di share screen. Mana ayatnya Isa diciptakan dari tanah? Ayo. Kita serius lah, jangan menyesatkan lah, nggak boleh gitu. Kita sesuai dengan yang tertulis lah, dengan ayat. Allah. Ya, mana di ayat? Itu tuh bukan haleluya. Tadi itu ayat, cuman kamu aja yang tidak tahu kalau itu ayat. Jadi kalau kamu mau ngajarin, kira-kira kamu nih baca Al-Quran bisa enggak? Nah, contoh kamu loh, Pak, jangan Bapak itu hanya karena sesat. Bapak harusnya Bapak kritik. Oh iya, yang mana nih Juma ada Isa dicipta dari tanah? Harusnya Bapak begitu. Bapak enggak harus langsung ngikut gitu loh, Pak. Biar Bapak cerdas. Bukan. Al-Quran itu sudah disebutkan sama Bang Zuma itu tadi bukan tafsir, itu ayat Al-Quran. Tidak ada disebutkan, makanya kita tanya, harusnya kita sama-sama nanya dia, biar kita lihat fakta kebenarannya begitu, Pak. Bukan langsung Bapak percaya gitu aja, makanya Bapak harus kritis gitu loh. Makanya kamu nggak ngerti, kalau kamu nggak ngerti. Tunggu loh, ayat berapa? Ayo, berapa Jemaah? Di mana diciptakan? Kamu nggak ngerti, ntar malah dibuat inian, Gurunda, malah dibuat inian sama dia. Ini sama si haleluya nih. Mana? Ayat berapa? Ayat berapa? Ali Imran? Al-Maidah 59. Ali Imran ya? Ya. 59. Gitu kan enak. Jadi kita sama-sama tengok gitu. Jangan berasumsi lah. Saya Al-Quran. Karena ada lagi kamu nggak selain itu sudah di share screen, kamu nggak tahu, udah di share screen dari tadi. Kamu yang nggak lihat itu. Langsung dari sini Pak. Saya tenang aja Pak. Jangan masalah. Ya, udah di share screen dari tadi, kamu yang nggak lihat gitu. Coba kau baca nih. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah. Nah, di mana di sini dikatakan Isa diciptakan dari tanah? Jadi jangan ini bercerita tentang khalaqahu, ini bercerita tentang Isa dan Adam min turabin. Summa qala lahu kun fayakun. Lalu kalau Anda tidak puas, di ayat lain diterangkan huwa ansha'akum minal ard, menciptakan manusia dari bumi. Bumi di sini adalah tanah. Nah, Isa manusia atau bukan? Manusia, berarti kena. Wa ansha'akum min ardi. Kalau kau pun nggak puas, kau baca Ali Imran 45 tadi. Jelas bahwa Isa itu firman, bukan dicipta dari tanah gitu loh. Salah, kamu salah. Isa itu bukan firman. Isa itu makhluk berupa manusia yang tercipta diawali dengan proses kehendak yang datang sampai kepada ibunya yang perawan. Makanya ibunya terheran-heran. Kan malaikatnya sudah mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah perkataan. Ya iyalah firman. Makanya Isa itu adalah firman. Bukan. Isa itu bukan firman, maksud saya bukan firman dalam arti kata kalam Allah. Tetapi Isa itu adalah manusia ciptaan yang berasal dari kehendak. Cuma jangan selalu gunakan dalam kata arti. Itu namanya kau itu berasumsi. Begini supaya kita tidak panjang lebar. Sekarang begini, ketika di dalam kitab Anda Gabriel datang kepada Maria membawa berita di Lukas 1 itu
bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, hendaklah engkau namai dia Yesus. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah ada di situ? Sekarang gini loh Juma, ya perbedaannya kalau kami sekarang saya tanya samamu dulu, pada saat Gabriel datang membawa pemberitaan bahwa Maryam akan mengandung, apakah Yesus sudah ada di situ? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan firman. Maksudmu kalau kami tidak menjadi munafik, kalau kami jelas Yesus punya yaitu Allah. Oke, jelas itu. Sekarang Isa gimana? Yesus itu apa? Kami Kristen jelas bahwa itu anak Allah. Jadi seperti kau sekarang justru kau heran, tega sekali kau meniadakan anak Allah. Oke. Jadi maksudmu anak Allah, anak Theos lah ya, karena bahasa Yunani kan kitabmu, anak Theos. Jadi kau ingin mengatakan bahwa Theos itu menggauli Maria, kemudian Yesus lahir gitu maksudnya? Ini Isa, kalau dari Isamu iya. Enggak, Yesusmu yang kau katakan anak Theos itu, Theos datang menggauli Maria, kemudian lahir Yesus gitu maksudnya? Kamu sudah mengakui Allah SWT yang membuat hamil Siti Maryam, oke? Anaknya siapa? Kan saya katakan tadi, dia membuat hamil itu dengan proses apa? Kan sudah dibacakan, katalikallahu yakhluqu ma yasha. Dia dicipta dengan cara menciptakan. Bagaimana cara Allah menciptakan Yesus? Dengan cara membuat makhluknya bernama Maryam itu hamil. Ayo. SWT jelas adalah ayahnya Isa. Ya, itu menurut kamu. Yang benar adalah Allah itu adalah pencipta daripada Isa. Yakhluqu ma yasha. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Artinya Isa itu diciptakan oleh Allah. Tidak ada Isa diciptakan. Kita buat sederhana. Itu dalilnya ada loh. Sederhana. Yang membuat hamil Siti Maryam siapa? Yang membuat hamil Maria itu kehendak Tuhan. Berarti Allah. Oke. Iya, Allah yang menghendaki Maryam hamil. Betul. Siapa yang dilahirkan oleh Siti Maryam? Anaknya Maryam, ciptaan Tuhan bernama Isa. Ada lagi? Siapa ayah Isa? Ayah Isa tidak punya ayah, dia hanya punya ibu. Begitu, siapa yang bikin hamil ibunya? Ibunya hamil karena Allah menghendaki Maria melahirkan seorang anak laki-laki bernama Isa. Ada lagi? Sudah sangat jelas kau tahu ibunya hamil karena Allah. Tapi bagaimana kemudian ibunya hamil? Apakah digauli menurut pemikiranmu? Justru karena dia Allah nggak perlu menggauli. Tetapi intinya dialah yang membuat Siti Maryam hamil. Kenapa kau tega kau menghilangkan? Jadi kalau misalnya kambingmu itu hamil atas kehendak Tuhan, berarti kau mengatakan bahwa kambing itu hamil karena Tuhanmu gitu? Kamu sangat tega-teganya lu justru yang tega itu kamu. Saya kasih data kok. Di situ dikatakan qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Berarti Isa itu ciptaan. Begitu teganya kau menghilangkan anak Allah hanya demi untuk takut. Anak Allah pula. Emang kau pikir agama ajaran pagan Allah punya anak? Ayatmu yang mengatakan, bukan urusan saya. Di mana ayatnya mengatakan Allah punya anak? Isa adalah anak Allah di mana? Membuat hamil Siti Maryam siapa? Allah. Siapa anaknya? Ya, kalau itu logika yang kau gunakan, segala sesuatu di atas muka bumi ini terjadi karena izin Allah. Sekarang kambingmu hamil atas izin Tuhanmu. Mau kau katakan anak kambing itu anak Tuhanmu? Siapa bilang pula? Mau kau katakan kambingmu hamil karena Tuhan? Tuhanmu yang menggauli mau? Kan tidak mungkin. Jadi logikamu itu enggak kena terhadap Islam. Karena Islam tidak menuhankan makhluk. Hanya di dalam agama Anda menuhankan makhluk. Buktinya Yesus makhluk dituhankan. Di kami enggak ada yang kayak begitu. Sangat menyesatkan. Tidak ada kambing hak kehendak Allah ya. Kau ini sangat menyesatkan ya. Saya katakan tadi samamu. Di dalam Yesaya 55 nomor 11. Kalau Allah ingin menciptakan segala sesuatu, Dia cukup berkata kan. Nah sekarang tidak ada yang terjadi di atas muka bumi tanpa seizin Tuhan kan? Parah kau ini menyesatkan orang kau ya. Bahkan seolah-olah ya kambing kau bilang hamil atas seizin. Itu semua hubungan. Ya justru itu saya kembalikan analoginya ke kamu.
Sama seperti Anda nggak akan lahir ke dunia tanpa hubungan intim orang tuamu, ya. Jadi Ya, jangan demikian kan sudah diurai tadi. Anda membawa ayat suci Al-Quran. Saya uraikan, Anda selalu melarikan kepada Isa itu anak Tuhan. Najis kami mengatakan itu, konsep itu najis bagi kami. Kenapa? Karena di Al-Quran sudah diterangkan Isa ciptaan. Dia berasal dari tanah, tapi Anda memaksakan kami untuk menjadi agama pagan sesuai dengan agamamu. Makanya saya katakan seperti itu. Gitu loh. kamu berpikir sama aja ketika kau berbuat dosa, oh ini seizin Allah, oh jelek sekali pemahamanmu tentang Allah, inilah kesalahan bertuhan. Itu yang sedang kamu ingin uraikan tadi, itu yang ingin kau uraikan tadi. Coba ya. Sekarang begini, coba kau baca di dalam 1 Kolose 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sekarang kambing itu tercipta oleh karena siapa? Saya tanya samamu, siapa yang membuat kambing hamil? Berdasarkan Kolose 1 nomor 16. Jawab. Jangan ketika kau berbuat jahat. Loh, ini data, ini dalil saya kasih samamu. Kolose 1 nomor 16. Siapa yang membuat kambing hamil? Jawab. Dalil, tidak ada yang menghamili Maryam karena nggak pernah disentuh laki-laki. Selain Kolose 1 nomor 16. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Ayo, anak kambing itu diciptakan. Oke, dengan cara apa? Hamil. Siapa yang menghamili? Jangan sampai kau rendahkan Allahmu hanya karena untuk menyelamatkan pembenaranmu. Ya. Ini kitabmu, kawan. Makanya saya katakan tadi, kau mengatakan Isa itu anak Allah kan? Anak Theos kan? Bagi kami itu tidak. Kenapa? Karena didukung oleh dalil. Dalil yang membentengi kami. Apa dalilnya? Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Isa tercipta karena kehendak Allah. Berarti dia bukan anak Allah, tapi dia adalah ciptaan Allah. Gimana sih? Ibunya siapa? Nah, itu coba lihat. Kalau saya masuk ke Kolose 1 nomor 16, yang membuat kambing hamil itu siapa? Ayo. Nah, sekarang saya masuk ke dalam data kitabmu. Karena di dalam kitab kami jelas, Maria hamil karena Tuhan menghendaki. Apa poinnya kemudian? Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Isa diciptakan oleh Allah. Sekarang kalau dasar Anda mengatakan begitu, siapa yang membuat Maryam hamil? Saya tanya sama Anda, siapa yang membuat kambing hamil? Kolose 1 nomor 16. Garis besarnya, kalau orang Kristen bro, tidak menyangkal bahwa Yesus punya ayah. Oke? Nah sekarang itu deritamu. Itu deritamu. Fakta ajaranmu kau sangkut, ini munafik. Sementara Yesus itu marah disebut sebagai anak Tuhan. Yang ada. Ya, Yesus marah disebut anak Tuhan. Kamu itu jangan belajar lagi lah. Masa saya harus ngajarin kamu dari nol? Aku yang mengajari kau stop menyesatkan orang. Ya. Saya tanya samamu ya. Di dalam kitabmu Matius 30 kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. 14 kali di Markus, 27 kali di Lukas, 14 kali di Yohanes. Sebaliknya, Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Kecuali ya, Yesus menyebut sebagai anak Tuhan merupakan kata-kata lain, bukan kata-kata Yesus sendiri. Orang yang mengatakan dia anak Tuhan. Kamu baca Matius 26, dengar. Kau baca Matius 26, data nomor 3 sampai nomor 64. Yesus di situ menyebut dirinya sebagai anak manusia, bukan sebagai anak Tuhan. Bicara tentang Isa, ya, kau nggak mampu framing saya untuk ke sana dulu, ya, fokus ke Isa dulu. Enggak, kau katakan bagi Kristen sudah final, Yesus itu adalah anak Theos, tapi Yesus tidak mau disebut sebagai anak Theos. Baca Matius 26 nomor 63 sampai nomor 64. Nah, Maryam berkata, Tuhan. Jadi yang menginginkan ajaran pagan itu kamu, Yesus tidak mau disebut sebagai anak Tuhan. Pahami itu? Ya. Dengarin dulu. Udah mulai gila, haleluya. Ayo dialog pakai data, biar kita kelihatan cerdas gitu. Pertama, dia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki pun yang menyentuhku." Ya, apa jawaban Tuhan di situ? Dia berfirman. Berfirman, demikian Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Oke? Ada kata menciptakan, siapa yang diciptakan di situ? Dulu, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadi, maka jadilah. Oke? Yeah. Dia menciptakan
Nah, sekarang pertanyaannya, sementara adalah firman Allah, bagaimana diciptakan firman? Kau jangan menyesatkan orang, udah saya bilang. Makanya saya katakan firman itu bukan ciptaan. Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan. Ini ngeyel betul. Dengarin. Makanya kembali ke topik, kita sederhanakan. Siapa yang membuat Siti hamil? Allah. Siapa anaknya Maryam? Isa. Siapa ayahnya Maryam? Kau langsung stop kebenaran itu. Inilah munafik. Disitulah kesalahan kamu. Kamu sudah tahu bahwa Maryam tidak punya suami. Kau tanya siapa ayahnya Isa? Ini yang gila siapa? Kamu atau haleluya? Kamu sudah tahu Maria tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kau baca dalilnya, terjemahannya. Tapi kau tanya lagi siapa nama ayahnya? Itu berarti kamu sakit. Betul, karena itulah Isa. Ya, betul. Bagus kau ngaku bagus itu. Minum air dulu berarti. Oke, apaan? Berarti kau sakit bener, Lintar. Kan sudah dikatakan di situ, ya Tuhanku, anna yakunu li waladu walam yamsasni basyaru, bagaimana mungkin saya hamil, saya tidak pernah disentuh laki-laki. Lucunya, sudah tahu dia tidak pernah disentuh laki-laki, kau tanya siapa ayahnya Isa? Oke, yang kan sakit kamu ini. Yang mengambil Isa siapa? Mutar-mutar tangkal, astagfirullahaladzim. Siapa yang menghamili maksudmu? Ya mau muter-muter lagi. Kan sudah dibilang tadi, dia tidak pernah dihamili. Kan sudah dikatakan dia tidak pernah disentuh. Berarti dia tidak pernah dihamili. Tetapi Allah menciptakan Isa melalui rahimnya Maryam. Jadi menurut dengan cara apa? Dengan cara menciptakan. Mana dalilnya? Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Apalagi? Nggak bisa konsep pagan kamu dudukkan di Al-Quran, nggak bisa. Pagan-pagannya, ini konsep fitnah munafik itu jangan kau gunakan menyesatkan orang. Anakmu. Kamu mau buktinya kau bertanya siapa bapaknya Isa? Kan nenekmu kiper. Kau sudah tahu dia tidak punya suami, sudah tahu tidak punya bapak. Kau tanya siapa bapaknya? Berarti kamu mau lari ke ajaran pagan. Tuhan punya bapak. Gitu. Gampang. Kalau kau tahu bapaknya, kita udah tahu siapa yang buat dia hamil. Kenapa kau nggak tahu itu aja? Nah sekarang ketika saya masuk ke Kolose 6, nomor 16, siapa yang membuat kambing-kambing itu hamil? Kau ingin katakan itu bapakmu, bapaknya Tuhanmu gitu? Mau? Kan tidak mau kan? Makanya meskipun dikatakan karena dialah yang menciptakan segala sesuatunya, itu bukan berarti ketika ada kambing hamil, ada ayam bertelur atau sapi bertelur, kok sapi bertelur? Berarti dia yang menghina, dia apa? Bapakmu yang membuat mereka hamil, tidak. Itu semua dicipta oleh Tuhan. Jangan kau fitnah apa? Jangan kau selalu bahaya kamu ini, haleluya. Nanti kalau ada orang hamil tanpa suami, kau katakan anaknya, bapaknya ini pasti Tuhan. Kau sembah lagi dia. Bahaya kau ini. Bentar dulu. Kau tahu nggak kayak gini perasaan? Saya nggak enak perasaan gara-gara kau, haleluya. Allah padahal jelas dia yang membuat Siti Maryam hamil. Fitnah tidak punya anak, tega sekali kalian. Hanya demi apa? Menutupi kebenaran ajaranmu. Itu logikanya. Terus kau mau mengatakan Isa itu bapaknya adalah Allah gitu? Al-Quran mengatakan sesuai dengan apa yang dijelaskan. Apa? Di mana di Al-Quran bahwa Isa itu adalah anaknya Allah? Di mana? Oke, saya tanya kau, yang buat Siti Maryam siapa? Yang membuat Siti Maryam hamil? Siapa? Maksudnya? Yang membuat maksudnya? Siapa? Yang membuat Siti Maryam hamil? Itu yang kau tanyakan? Ya kau pura-pura apa? Udah mulai kau di apa? Takut terbongkar. Enggak, saya mau kepastian yang membuat Maria hamil itu yang kau tanyakan. Nah kan? Bingung kan kamu? Ayo. Yang mulai menyesat. Ya, kamu yang sakit, otakmu itu ada koslet. Kau bertanya, siapa yang membuat Maria hamil? Padahal kan tadi sudah dibaca. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Bagaimana proses kehendak Allah itu? Maria hamil tanpa disentuh.
Ayo. Juma. Yang kamu mau itu dewa turun ya berupa roh menggauli perawan, nyawa. Kemudian perawan itu hamil, begitu anaknya lahir dipanggillah sebagai anak dewa, anak Theos. Itu yang kau mau. Tidak berlaku di Al-Qur'an itu. Itu caramu, berarti kau sangat memikirkan bahwa Allah itu sangat kecil. Kau jangan begitu, semakin kau hina pula lagi Allah. Astaga. Nenekmu kiper, kan sudah nyata di dalam Al-Quran, tapi kau selalu membantahnya. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Isa itu ciptaan. Kau mau kayak mana lagi? Tidak bilang ciptaan, kau jangan ada-ada. Loh. Gimana sih? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Khalaqa. Dari kata khalaqa. Ciptaan. Yakhluqu. Mencipta. Gimana sih Anda ini? Saja kamu waktu saya tanya, begitu cepat kamu menjawab, yang membuat Siti Maria manusia Allah. Sekarang kau mulai di situ saya ingin menerapi otak kau, bahwa kau sedang mempertanyakan seakan-akan Maria itu digauli oleh roh. Cok. Habis itu lahir anaknya, sehingga kau katakan pada diri Yesus ada ilahi, ada juga manusiawi. Berarti ilahinya maksudnya kau itu, rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan. Dalam arti kata, kalau saya pinjam logikamu, ada roh yang datang menggauli Maria, kemudian kemudian roh ini punya anak namanya anak roh. Sehingga Yesus itu rohnya adalah roh Tuhan. Itu kan yang kamu mau. Oke, kamu panjang ngomong, aku sesimpel aja kok. Siapa yang membuat hamil Siti Maria? Tidak ada yang membuat Siti Maria itu hamil. Kalau tadi, kan sudah dibilang. Mau jadi lintar kali Bang yang hamilin Bang. Ya, kan sudah dibilang. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Coba, yang Anda inginkan dewa seperti di agamamu, Theos turun ke bumi, menggauli perawan, cak. Habis itu hamil, habis itu lahir, kau sembah itu anaknya karena kau pikirkan dia anak dewa, anak Theos. Islam enggak gitu. Jadi Maria itu hamil atas kehendak Allah. Kan datangnya sudah saya katakan tadi. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Jadi dia itu tidak digauli, dia itu tidak dihamili sama laki-laki, enggak. Nah, analoginya begini. Tega-teganya kau ingin mengatakan bahwa anakmu punya ayah, padahal kau ini buat rumah. Serius. Kamu ini sakit kau ini. Kamu parah penyakitnya. Kau itu jangan terlalu banyak makan ban dalam mobil lah. Kurangilah itu. Telan garpu, makan scoop. Enggak usah lah makan kayak gitu-gitu. Pakai otakmu yang bagus. Kenapa? Ini kan sudah jelas dikatakan. Wahai Tuhanku. Qalat Rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Allah menjawab. Allah menjawab. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Juga. Kau ngomong gitu saudara ada yang paham, jadi percuma ya. Makanya saya bilang kawanmu ya, dengar baik-baik. Bagaimana mungkin kau udah punya anak, ya toh? Aku bilang, itu bukan anak Juma. Sakit nggak perasaan kau itu Juma? Sakitnya itu sampai di sini dong. Ya udah. Saya yang warasnya lah. Kayak mana lagi? Apalagi yang ingin kau bahas? Itu, nah gitu berarti udah dilihat begitu. Mungkin dia mau mengakui pengakuan dosa dia. Sebenarnya dia mau menerapkan ajaran pagan ke Islam, nggak bisa. Mau kayak mana nggak bisa. Umat Islam itu dibentengi Al-Quran. Itu tambah sakit Bang. Abdullah itu punya anak ya udah clear, oke. Nah, tuh, coba lihat, dia kan maksa kali kan dia pikir itu kayak Tuhannya berupa roh, dia tidurin berupa roh, kemudian dia hamili si Maria, kemudian hamil, lahir, anaknya itu menjadi anak roh, anak Tuhan, makanya Tuhan mereka itu adalah roh. Tuhannya itu roh. Apakah Yesus itu Tuhan? Bukan. Terus kenapa kau sembah? Karena pada dirinya dua natur. Apa natur itu? Natur manusia, natur Tuhan. Yang mana natur Tuhannya? Rohnya. Berarti Tuhan berupa roh datang menggauli, menghamili. Kalau ini saya pinjam logikamu ya.
menggauli Maria, kemudian anaknya itu adalah anak ilahi, anak roh. Udah, sederhana. Jangan kau samakan dengan Tuhanku, nggak bisa. Karena Tuhanku sudah menerangkan dirinya. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Bahkan diperkuat, halakahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Orang ini nggak ngerti itu. Dengarin cuma. Saya yang nggak ngerti atau Anda yang nggak bisa ngerti? Neneknya bukan kiper lagi, Bang. Itu dengar baik-baik. Ya. Siapa yang membuat Siti Maryam itu? Allah. Terus siapakah yang dilahirkan Siti Maryam itu? Isa. Nah, ayah Isa itu kamu bilang nggak ada, oke? Nah, oke. Kalau kamu katakan ayah Isa nggak ada, kita balik tanya lagi. Yang menghamili ibu siapa? Allah. Ya sudah terjawab. Gitu loh. Ngapain kau fitnah? Jadi kau mau mengatakan bahwa Allah unyu-unyu kayak Tuhanmu, kayak Dewa Apollo, kemudian menghamili Fedon, kemudian setelah menghamili Fedon lahirlah Plato gitu maksudnya. Kayak konsep Trinitas gitu maksudnya. Enggak kayak begitu kan, datanya sudah ada, kawan. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi Maria hamil atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah. Bukan kemudian dikatakan siapa ayahnya. Di situ penyakitnya kamu di situ. Kamu sudah tahu Maria hamil tanpa suami, tanpa laki-laki. Tapi kau tanya siapa ayahnya? Apa kesimpulanmu? Ayahnya adalah Allah. Kan lucu. Cuma justru kamu sudah tahu yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Justru kau yang mengkhianati pernyataanmu sendiri. Memang Allah yang menghendaki Maria hamil. Tapi anaknya Maria bukanlah anak Allah, tapi ciptaan Allah. Itu lucunya kamu. Tapi yang kau premingkan kemudian adalah Isa punya bapak namanya Allah. Kan itu yang kamu inginkan. Itu nggak berlaku ajaran pagan itu di Islam. Aku tanya, yang buat Siti Maryam hamil siapa? Kan sudah dibilang, kamu ingin menjebak saya dengan bertanya seperti itu, tapi sayang sekali, saya bukan jemaat gereja yang mampu didoktrin dengan membunuh akal sehat. Kan sudah dibilang, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Apa kata Maryam ketika dikabarkan berita itu? Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuhku. Ayo. Tidak ada laki-laki yang pernah menyentuh Maryam. Tetapi Maryam kemudian Maryam hamil. Kenapa dia bisa hamil? Karena dijawab oleh Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Semisal penciptaan Isa itu sama seperti Adam. Sekarang apakah kemudian Adam itu pernah menggauli? Apakah Allah itu pernah menggauli atau seperti pemikiranmu itu sampai Adam itu tercipta? Kan tidak. Berarti Maryam juga tidak ada yang menggauli sampai dia hamil. Tapi karena kehendak Allah saja. Dan anaknya itu bukan dari sperma. Anaknya itu terbuat dari tanah, sama seperti Adam. Jadi dia katakan saudara-saudaranya, jelas dikatakan bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Tetapi anaknya dia sangkal begitu rupa. Tuyul membuat hamil itu bukan dalam kategori seperti konsep agamamu. Tuhanmu turun ke muka bumi, ya, menggauli, mungkin seperti itu yang kau mau, seorang perawan, lalu kemudian perawan itu hamil dan melahirkan anaknya, kau tuhankan karena kau punya prinsip anak ayam pasti ayam, anak kambing pasti kambing, anak tangga pasti tangga, anak Tuhan pasti Tuhan. Berarti pikiranmu itu ingin kau letakkan di Al-Quran. Nggak bisa. Siapa yang membuat? Betul, Allah yang menghendaki. Tidak mungkin Maryam hamil kalau Allah tidak menghendaki. Berarti yang membuat Maryam hamil itu adalah kehendak Allah. Allah yang menghendaki dia hamil. Tapi kamu kemudian seakan-akan mengajak saya berpikir bahwa Maria itu dihamili oleh yang disebut Theos. Kemudian anaknya ingin kau katakan dia adalah anak Tuhan. Coba pertanyaanmu, siapa bapaknya Isa? Dengarin saya. Ya, cuma Grandon dengar baik-baik.
kita kan coba jelas. Dengarin mulu Lintar. Apaan yang mau didengarkan? Dia tuh Ini- memaksa supaya kita bilang Maria itu hamil. Maria itu nggak hamil, tapi itu semua karena kehendak, bukan siapa yang menghamili, tapi siapa yang menghendaki Maria hamil. Lintar, kamu yang bodoh. Kadang-kadang gimana Udah sih 3 Tar? kali. Dari main kelereng Eh, sampai tamak. sekarang maunya dikeplak Itu mulu. suaramu halilintar timbul tenggelam. Bikin nambal ban bang. Iya, kamu jangan suka cuci muka pakai air ketuban kuda, makanya kau kayak begini. Cuma Grandong. Ini kok tertawa udah disesatkan cuma kok malah ketawa kalian nih. Astagfirullah. Kamu yang ditertawakan. Aduh, haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Janganlah begini ya. Agamamu itu mungkin ada baiknya, tapi baik itu belum tentu benar. Ayo belajar sama-sama, kita belajar baik-baik. Jangan kita saling menyesatkan satu sama lain. Saya mengurai apa yang ada di dalam kitab saya itu berdasarkan data, sementara kamu berdasarkan tuduhan. Yang mengerti Al-Quran itu saya, bukan kamu. Jadi kamu itu kudu harus mendengarkan apa yang saya katakan, kawan. Sama aja kalau nanti bilang begini, oh Al-Quran itu untuk Islam. Betul nggak? Bukan. Al-Quran itu untuk seluruh manusia, termasuk untukmu. Biasanya orang yang nggak paham Islam selalu bilang itu. Oh, Suaramu nggak jelas loh, timbul tenggelam loh. Sama kayak orangnya, kayak pelampung, nongol nimbul. Yang nggak jelas. Karena kalau kadang tidak haleluya. Saya pamit zuhur dulu ya 5 menit sampai 7 menit. Habis itu saya muncul lagi ya. Nah, coba lanjut dengan teman saya. Mana tahu ada teman saya yang bisa memahamkan kamu. Karena saya sudah berusaha ini, tapi rupanya kamu nggak bisa paham. Dia nggak paham soal apa Guru dah. Dulu biar saya ngeladenin. Nih menurut saya ini Lintar. Itulah deh Ali Imran 4745. Kamu nanya apa nak? Lintar. Nah Lintar. Sejenak ya. Zuhur dulu sejenak. Saya masuk lagi kembali. Iya. Kamu mau nanya apa nak Lintar? Gurumu siap menjawab ini Bayi Ajaib. Ini kan sebenarnya udah kali murtad. Ya. Suaramu itu apa 3 kali murtad? Mukamu nenekmu kiper. Kapan aku murtad? Kau udah 3 kali murtad kedua. Kau jangan bilang siapa yang menghamili Maria. Kau nggak boleh ngomong gitu. Siapa yang menghendaki Maria hamil, itu yang benar. Aduh, kau dari zaman main kelereng sampai sekarang masih aja bodoh mulu. Kapan pintarnya? Ini loh, sama air. Kau udah 3 kali murtad. Ya, apaan? Gimana maksudnya? Lintar banyak diceritain kawannya. Jadi gini loh, apa? Ini kan kita. Saya tanya lah kau sama. Coba. Apa? Kau silakan. Ayahmu apa? Ya tuh. Gurumu siap menjawab. Tunggu, putus-putus suaramu yang benar, sinyalnya nggak kedengeran. Aku gitu, aku kalau berhadapan sama orang nggak berilmu, sinyalnya udah. Matamu nenekmu kiper. Ya udah kedengeran tadi. Coba ngomong. Oke, sekarang gini ya. Coba, kamu kan udah hasil. Salam. Iya. Selamat siang, salam. Salam ke bajikan. Selamat sore. Jam 4 di sini. Oh iya. Selamat sore. Jam 4. Waduh, gawat juga ya udah. Wita. Ini ada pertanyaan, apakah Yesaya 9 ayat 6 ini ada satu ayat nubuatan atau ayat sejarah? Kalau saya, ayat nubuatan itu Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Itu ayat nubuatan kalau saya. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 tentang Raja Damai. Dikaitkan dengan Yohanes 16 ayat 12 dan 13. Apalagi ada ayat Yohanes 14 ayat 12. Dari kata-kata Yesus sendiri, yang percaya kepada aku akan melakukan juga pekerjaanku, bahkan melakukan yang lebih dari kukerjakan, karena aku akan kembali kepada Bapa.
Mana ini Lintar ngilang? Lintar. Enggak. Aku ada dia membaca sesuatu, tujuannya kemana? Makanya tujuannya ke kau lah. Dia bertanya. Mana ada dia bertanya? Itulah kau kadang-kadang giran ada orang yang menanya kau. Bilang bukan. Dia kan tiba-tiba datang baca sesuatu ayat ya sudah selesai kan. Makanya kita ya dengar gitu loh. Konsepnya bertanya kan ada di situ tadi. Oke, nah sekarang saya tanya lah dulu kalian semua. Ya udah, itu bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Tetapi ada. Tetapi ada objeknya. Coba. Yang jelas, saya tanya ulangin. Aku jelasin ya ke kau ya. Dengerin ya, aku jelasin ke kau ya. Ini untuk yang terakhir kalinya. Ya aku jawab. Mana? Saya tadi ya, saya. Tadi kau suruh aku bertanya, aku tanya duduk di sini soal muslim. Oke, aku yang jawab, Oke, kamu nanya apa silakan. Oke, LGBT bisa dilihat enggak? Silakan. Oke, aku tanya, kau diam ya, kau diam dulu ya. Kau diam ya, biar aku yang jawab. Kau diam tapi jangan banyak nanya. Ya. Tunjukkan ayat ya, Pak. Ya. Kenapa? Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Kau tunjukkan ayatnya. Kenapa kau kejang-kejang kau takut kau? Hah? Yesaya 9 ayat 6. Kau jawab, Allah itu bisa dilihat manusia enggak? Silakan. Kenapa? SWT itu bisa dilihat manusia tidak? Allah SWT itu bisa dilihat manusia tidak? Ayo kalian jawab. Dilihat nggak bisa, tapi objeknya ada. Oke, tunjukkan ayatnya Allah SWT bisa dilihat gimana? Mau 5 kali kamu? Nggak ada, nggak bisa dilihat. Harusnya sekarang saya tanya. Inilah kadang kekuranganmu kamu. Harusnya kau tanya. Mana sekarang apakah Abraham bisa menunjukkan wujud Tuhannya? Apakah Musa bisa? Atau Yesus yang kamu tuhankan itu bisa menunjukkan wujud Tuhan? Itu nggak bisa, Lintar. Semua nabi-nabi tersebut mengajarkan wujud Tuhan itu tidak pernah bisa ditunjukkan. Objeknya ada. Woi, sama dengarin dulu. Ingat. Kau tadi kan minta aku tanya. Ketika aku tanya, apakah Allah SWT bisa dilihat? Tidak. Terus saya bilang, kalau saya tunjukkan ayatnya Allah bisa dilihat, apa kepamat? Harusnya kau tuntut saya. Mana ayatnya Halil? Begitu. Inilah kalian di sini. Dengarin dulu. Aku kan lagi belum mau diskusi. Aku mau jelasin ke kau, ya kan? Apakah Musa bisa menunjukkan wujud Tuhannya? Hah? Yesus yang kamu tuhankan itu bisa nggak? Abraham bisa nggak? Semua wujud Tuhan tuh nggak bisa di ini kan? Dengar Tama. Dengarin Tama. Pertanyaan saya ini mengenai Allah. Moto ke Yesus. Kok lari ke sana? Inilah kekurangan kalian. Gini, Yesus Tuhanmu itu bisa nggak menunjukkan wujud Tuhan? Sekarang kau jawab. Gitu loh. Bukan sekarang gini. Nenekmu kiper. Kau mau ngeles-ngeles, Lintar, sama gurumu tuh nggak bisa ngeles ya. Gini loh, kalau aku tunjukkan ayat nyata Allah SWT itu bisa dilihat gimana? Begitu. Bisa tunjukkan itu loh. Jangan marah-marah. Bagi kami umat Islam ya, yang kami sembah adalah Tuhan para nabi. Makanya kami di dalam agama Islam itu disebut ada yang disebut rukun. Kamu ngerti nggak rukun? Apa itu rukun? Rukun itu adalah rangkaian. Lintar. Dulu. Bicara atas ayat Quran, bukan asumsi seperti kau. Ya. Siapa yang asumsi? Ini ada. Kau tidak berani menantang saya biar saya tunjukkan ayatnya, gitu loh. Mana ayatnya? Coba tunjukkan. Coba mana tunjukkan kalau tadi gitu kan. Tunjukkan. Makanya jangan begitu dong. Kau marah-marah kau, mau petunjuk marah-marah kau, harusnya kau saya. Sebentar, berkuambil. Nggak ngapa pula teriak-teriak ini. Ambil kemana, Lintar? Mau ambil ke dapur apa sama Paulus? Ngambil ke detua. Udah aja, saya mau sholat dulu, Lintar ya. Udah panggilan tuh. Saya paling takut panggilan ini daripada panggilan kamu, Lintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bukan lari sholat. Hiper lari sama kamu. Udah lari kau dari rumah, lari Tama, udah rehat. Orang memang waktunya sholat, jangan kau bilang lari. Kau dengar aja nggak tuh? Ya,
Saya sholat dulu Lintar, nanti saya balik lagi nyimak. Kalau orang pamit sholat, kamu pulang lagi. Mumpung sholat mungkin ada intermezzo atau geser sedikit topik. Silakan yang direspon itu Bang Kritisi. Aku Bang Carol. Di mana tadi Ferguson itu? Suruh dulu dia kalian lakukan. Ada Ferguson, ada haleluya ini di sini. Saya mau bertanya tadi tentang Yesaya 9 ayat 6. Bang Farhan, silakan mungkin kalau Bang Farhan mau diskusi. Jadi kalian ini gimana kalian? Kalian nggak mau kalian tahu di mana ayat Allah SWT bisa dilihat. Memang kamu bisa baca Al-Quran. Allah Israel itu nggak ada yang bisa lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa dilihat nanti ketika di surga. Dalilnya itu ada di Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Berarti saudaramu tadi kalah kan? Nah, itulah makanya kalian banyak nggak tahu isi Al-Quran. Dan kemudian saya tanya sama kau Kores, ya. Masa nanti lagi kalah ini. Nanti besok lusa bukan berarti tidak bisa dilihat toh? Nah, itu nanti bisa dilihat pas di surga. Ya sudah, yang artinya ternyata Allah mau bisa dilihat toh. Masalah nanti besok itu soal bukan urusan, yang penting bisa dilihat toh. Iya. Itu nggak fitnah toh, gitu loh. Bener kok. Makanya aku bilang Allah SWT itu punya anak, lirik. Aku mau tanya apa punya anak itu enggak karena Tuhan itu perlu istri, untuk beranak itu perlu istri Tuhan itu. Berarti Allahmu lemah dong. Enggak, Hosea 2 nomor 2. Ya, aku kan tanya Allah kok lari ke Hosea. Enggak, makanya kan Allah kan bilang bagaimana mungkin bisa punya anak sedangkan Allah tidak beristri kan gitu. Iya, jadi Allahmu lemah. Gitu. Sekarang tunjukin dalilnya Tuhan bisa punya anak tanpa istri di mana? Lagi nih loh, kau sudah lihat bahwa Allah SWT-mu bisa Siti Maryam hamil kan Allah, tapi kau sangka lagi. Tapi kan ditiup, bukan dipakai kayak Yosef. Mau ditiup karena dia bukan manusia toh? Nah, itulah makanya ada bedanya, dia Allah tanpa disentuh. Tapi nggak ada. Allah udah bilang kok tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Al-Ikhlas. Kok dibantah? Nggak mungkin dong Allah kau melahirkan. Gimana sih yang melahirkan ya? Tidak beranak dan tidak memperanakan. Memperanakan berarti kan menghamili, ya nggak? Nah, artinya dia nggak mungkin melahirkan. Yang melahirkan siapa? Siti Maria. Tidak memperanakan, bukan tidak melahirkan, woi. Iya, makanya sekarang yang membuat Siti Maryam hamil siapa? Allah kan? Oke, anaknya yang lahir dari Siti Maryam siapa? Isa. Betul toh? Ayahnya apa? Kamu bilang nggak ada, betul toh? Betul. Nah, balik saya tanya, terus yang membuat hamil ibunya siapa? Allah dengan kehendaknya, bismillah. Terjawab, jangan mutar-mutar gitu loh. Itu namanya enggak, Allah dengan kehendaknya bismillah. Itu namanya mutar-mutar. Kok muter-muter? Enggak kuat lo dia dengar jawaban gua. Oh, bukan, kau yang enggak kuat. Saya ulangin lagi. Yang membuat Siti Maryam hamil siapa? Allah dengan kehendaknya. Yang dilahirkannya siapa nama anaknya? Isa alaihissalam. Ayahnya siapa? Enggak ada ayahnya lah. Enggak ada ayahnya, oke? Yang membuat hamil ibunya siapa? Membuat hamil ibunya Allah dengan kehendaknya. Jawab, jangan munafik lah. Itu kau mau ya Allah dengan kehendaknya udah gua jawab. Kenapa kok lu terguncang dengan jawaban gua? Kan umum kau mempertemukan. Kamu memaksakan. Marah udah dijawab kok terguncang, my bre. Marah. Saya meluruskan. Jangan marah, my bre. Bukan. Asas minum marah gitu loh. Ditunjukin Allah dengan kehendaknya, Allah Maha Kuasa. Yang marah gak itu perlu dia kayak Yosef gitu kan, gak perlu kayak Yehuda. Kores kau gak perlu kayak Salomo gitu, mesti ngambil istri orang. Gak perlu kayak Tuhan Israel. Nah, dengar, yang menyangkal ya kan? Hosea 2 nomor 2, adukanlah ibumu karena dia telah berzina. Dia bukan istriku lagi dan kamu bukan anakku lagi gitu. Butuh istri Tuhan Israel itu. Menyedihkan. Hosea 2 nomor 2, jangan disama-samain dengan Allah Azza wa Jalla. Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, my bre. Menyatakan tadi bahwa Siti Maryam itu hamil karena Allah, dan kau pula menampari mulutmu yang membuat pernyataan hamilnya ibu Isa karena Allah. Kau sangkal. Munafik nggak kau ini jadi manusia? Munafik dari mana? Gua mengakui, siapa yang menyangkal? Lu yang nggak bisa nerima jawaban dari gua, my bre. Kasian banget. Lu pengennya ngomong gua enggak ya? Enggak, pengen gitu ya?
Enggak lah. Apa yang tertulis itu yang diimani. Makanya lu terguncang ketika gua jawab dengan kehendak Allah. Gitu Hale. Selamat datang di kebenaran lah. Cuma mesti dibedakan lagi. Hinanya Tuhan Israel, dia itu udah mah punya anak, butuh istri. Nah, itu hinanya gitu. Itu hinanya serius. Ya, apalagi nilainya harusnya kau bangga. Harusnya kau bangga Allah bisa berkehendak, Allah bisa berkehendak tanpa suami. Adam tanpa rahim, coba. Adam tanpa rahim, tanpa suami juga bisa jadi Adam, bisa jadi Isa gitu. Banggalah. Tuhan Maha Kuasa ini namanya. Wallahi Tuhan Israel melahirkan Yesus Yunani, butuh istri coba. Lu tahu Tuhan Israel lu tuh duda, bre. Hosea 2 nomor 2, duda. Makanya dia nyari Maria yang Yunani supaya dia punya istri lagi. Gitu loh. Itulah kenapa kalian banyak anak Allah. Tuhan kalian tuh Allah. Yang membawa hamil Maria, ya terjawab. Ya udah terjawab, memang udah terjawab dengan kehendak Allah. Apa yang masalah? Lu nggak terima? Kalau misalnya Tuhan lu kayak Zeus gitu turun ke bumi terus ngenteo gitu, itu Tuhan Israel, Tuhannya Yesus, terserah lah. Terima aja kenyataannya. Sakit memang sakit. Adukanlah istrimu karena dia telah berzina. Nah, itu. Jadi Tuhan Israel udah turun emprut sama wanita Yahudi, taunya wanita Yahudinya selingkuh. Gitu kan? Hosea 2 nomor 2, selamat datang di kebenaran. Ditunjukin ikhwan, Hosea 2 nomor 2. Hancur dia. Nggak bisa. Allah Azza wa Jalla nggak ada perselingkuhan, nggak ada mesti turun ke bumi, nggak ada gitu-gitu. Kun jadi Isa masuk ke rahim. Hosea 2 nomor 2 itu udah cantik banget lah. Ya. Adukanlah istrimu karena dia telah berzina dengan dada-dadanya. Itu dia bahasa aja. Tuhan kok ngeluh diselingkuhi. Tuhan kok ngeluh dia diselingkuhi. Aneh banget. Ajar dulu ini yang enggak ada monogami nih, nikah monogami. Mana nih? Ayo kita bahas monogami. Punya pagan Yunani kok dibangga-banggain. Kan Allah berkelamin laki-laki. Jangan dibangga-banggain. Pagan Yunani itu membawa monogami gitu loh. Diterusin sama Yesus Yunani. Kan ini jadi lucu ya. Ditawarin ke Indonesia coba. Buat apa pula? Itu kita bisa baca di 1 Korintus 6 nomor 16. Ketika kau menempelkan badanmu kepada pelacur, maka dia sudah menjadi satu daging denganmu. Karena ada nas berkata, dia telah menjadi satu daging. Ini kan lihat, zina di Islam itu adalah pernikahan di kekristenan. Jadi kalian semua ini anak-anak haram, kalian ini semua. Iya. Kalian semua ini anak haram, bre. Gitu loh. Karena pernikahan yang kalian lakukan itu adalah pernikahan yang tanpa ada akad. Nah, itu selamat datang di kebenaran, ya. Agama anak haram. Itu ada model muka tembok. Coba Yesus tanpa Yehuda berzina dengan menantunya si Tamar ini tuh kan tanpa enteo nggak jadi Yesus, mesti zina. Iya nggak? Iyalah. Salomo kalau misalnya nggak nggak dilahirkan oleh istri orang si Uria ini, Uria itu nama suaminya, Batsiba. Kalau Daud nggak menzinai Batsiba, nggak ada Yesus kan? Udah mah Yesus anak adopsi pula. Aduh. Makanya Allah Azza wa Jalla tidak seperti itu gitu loh. Sungguh hina lah apa yang dimani oleh teritung cabang Yunani gitu kan. Adinda Kores mental victim. Ya Adinda Kores bisa tunjukkan ulangan 32:18. Ulangan 32:18. Iya, sebentar aku pakai share screen aja nih. Ini siapa ini kok mute ini si Kores ini. Ini si Kores ini kalau masalah kok marah gitu loh, kok ditabokin sama biblosnya sendiri kok marah. Jangan marah lah, kasihilah musuhmu my bre. Sakit memang kenyataan itu, cuma itu keimanan lu gitu. Datang dari pagan Yunani, dari pagan Romawi. Ini ulangan 32 nomor 18 Brunda. Ya apa bunyinya dek? HP saya kecil soalnya. Aku kasih dulu ini, ganti dulu ke sini. Nah, sip, supaya ikhwah yang di live comment bisa lihat. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Batu yang memperanakan
Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan. Allah yang melahirkan. Wah, ini Allahnya. Iya, jadi siapa saudara Haleluya itu dia mau Tuhan kita itu melahirkan gitu. Dia maunya kayak gitu. Kalau Yesaya 42:14 ada enggak? Memang juara kami. Yesaya 42 nomor 14 coba. Yesaya 22 nomor 14 sekarang. 442 nomor 14. Sakit kali tapi pura-pura tahu udah mau jihad. Tapi maklum lah. Kenapa Hale? Kenapa? Yesaya Kita lagi 42 nomor buka-bukain 14. Tuhan lu ternyata punya ini ya. Tuhan Bapak lu punya vagina ternyata ya. Coba kita lihat. Dalam hati ketap-ketap. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan. Ya, ini kan pernah Tuhannya wanita ternyata ya. Aduh. Ini Tuhannya melahirkan, mau dimirip-miripin coba lihat. Ini kan hina yang kayak gini ya Gurunda ya. Wah. Iya. Jadi saudara Haleluya itu memaksakan memaknai apa yang ada di terjemahan untuk menyamakan dengan Tuhannya. Aduh, innalillahi na'udzubillah, ini Tuhan kok punya rahim ini. Bangga kali kau pelihara admin macam Koris ini, ya. Apa kok marah? Kasihilah musuhmu, Hale. Ulangan 32 nomor 18 itu telah kau lupakan Theos yang melahirkan engkau. Iya, Allah Israel ini loh melahirkan, mengandung dia ya ternyata ya. Jadi bumi itu bukan jadilah tapi keluar bulat bumi dia. Keluar Adam. Aduh. Itu kalau kita memahami bebas seperti Haleluya memahami terjemahan tadi. Ya emang anak-anak nikah ini loh, anak-anak nikah kan emang. Bukan anak-anak nikah itu, Dek. Coba lihat Matius 5 nomor 28. Matius 5 nomor 28 sekarang kita buka lagi. Dan siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyembahkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Iya, yang penting gak melahirkan dan mengerang seperti perempuan itu aja sih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Gimana nih Guru Nadi? Artinya kan bapak emak mereka tetap-tetapan sebelum kawin kan? Nah, ternyata kau disuruh dan mereka saling menginginkan kan? Makanya ini Hale, Vergudog, siapa lagi semua terhitung ini anak haram semua. Berani debat saya pamit dulu ya. Ini kita lagi debat loh. Kita lagi dialog loh. Ya enggak, lu komplain aja ke Yesus lah Vergudog kalau nggak bisa buka mute. Zat apa? Zat apa? Ini zat maksud lu zat ini nih, ini. John 5:26 ini zat Yesus. Yesus berbentuk zat. Maksud lu gitu ya? Nah, ini zat. Allah ngekick gua 5 kali. Ini Zatihi ya. Zatihi ya, ini Zatihi. Malik, ini si apa ini si Koris ini si Ari ya. Ini Zatihi, iya. Ini Yesus lu berbentuk zat iya. Ini Biblos cabang Arab ini. Halo Malik. Mana sih Malik? Ya dikeluarin lagi kan? Waduh. Kenapa Hale nyariin gua? Kenapa langsung nanya ke gua aja? Ada lagi di zat Allah nih. Kenapa? Zat Yesus takluk terhadap Zoom. Yesus sang juru selamat bukanlah juru teknologi. Ini main mute ini kayak gini nih. Ini namanya pecundang. Kalau udah lo kok takut sama mute gitu? Kok takut? Berdoalah. Doa Bapa kami dulu lah supaya bisa dibuka mute-nya gitu. Ayo keajaiban Yesusnya mana? Ini kan lu anak-anak penuh mujizat kalian itu. Yang pernah nangis-nangis itu. Ayo pakai mujizat lah, dipakai mujizatnya. Ayo berdoa dong, berdoa kepada manusia Yesus. Ya manusia Yesus yang kudus, Abdul yang kudus, bukakanlah mute kami ketika berdialog dengan Muslim. Berdoalah. Ya jangan pecundang lah. Berdoalah. Masa sedikit main klik. Berdoalah. Berdoa, ayo berdoa. Mana? Kok malah mengeluh ini agama kasih kok ngeluh. Berdoa dong. Kalau dialognya bagus, nggak mungkin dikik. Justru kita butuh teman Kristen di sini.
Cuman karena dialognya kayak begitu mau kayak mana? Iya gitu loh. Kalau coba Dikira kita akan bagus-bagus. melayanin penghujatan. Mungkin Iya. buat kalian kasih itu penghujatan, tapi buat kami ya penghujatan kita mau itu saling nggak ada hujat. moralnya. Apa bedanya sama binatang-binatang? nih. Sesama anak bangsa kok saling hujat. Nangis, Ferguson nangis yang kencang Ferguson. Ya, dia menangis. Yesusnya tidak bisa menyelamatkan dari mute. Mewek yang kencang, my bre. Oh, tengok itu. Nah, ini zat Yesus, ini zat Bapak. Ini zat Bapak gitu. Jadi Tritung Cabang Arab juga menyatakan bahwa bapaknya sama anaknya si Yesus ini dia zat-zat juga gitu. Cuma kan Ferguson mana tahu bahasa Arab gitu. Buta bahasa Tritung ini. Itulah kenapa ketika memisahkan diri dari negara yang mayoritas Islam miskin-miskin seperti Sudan Selatan dan juga Timor Leste. Nah, gitu. Udah, stop share dulu. Coba apa artinya itu? Apa artinya itu korek? Kenapa? Itu yang baru kubacakan itu. Ini yang gue bacakan, ini artinya hayat fidatihi. Dalam hidupnya ada hidup dalam dirinya. Jadi zat ini adalah eksistensi gitu loh. Ini Tritung Cabang Arab ini, copticchurch.net. Minta aja kau, mati aja lah kau, minta kerja. Lo kok marah? Doa ke Yesus lah, minta matikanlah Islam yang membuat Indonesia maju gitu loh. Berdoa lah. Tapi ya juga sih, karena doa Bapak kami nggak ada yang kejadian ya. Coba kita lihat. Ini Iqbal lucu doa Bapak kami ya. Matius 6, lihat nih, perhatiin. Matius 6. Ini doanya lucu-lucu. Lihat nih, Matius 6. Kita saksikan kita lihat Matius 6 sabda web. Nah, ini sini ayo kita belajar berdoa dulu. Gua ngerti kenapa kalian lebih senang menghujat daripada berdoa. Karena ketika kalian berdoa, perhatiin ini ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namanya. Baru dikuduskan ya. Nah, ini lucu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini 2000 tahun berdoa seperti ini, nggak ada yang kejadian, my bre. Di bumi semua orang mati. Di bumi semua orang nggak ada yang kayak malaikat, mati semua. Ini nggak dikabulin. Iyalah, bukan umatnya Yesus kok. Nih, ini terus yang kedua lucu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini banyak Tritung cabang Afrika yang kelaparan. Zimbabwe, Liberia, Kongo, Republik Afrika Tengah itu kelaparan semua. Nggak dikabulkan juga ini. Nah, yang ketiga lebih lucu lagi yang ketiga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Mana ada Vergudok dan Haleluya mengampuni kami? Yang ada dihujat coba. Inilah agama munafik gitu. Tuhan tidak mendengarnya, kelakuannya jauh dari orang-orang yang soleh. Selamat datang di kebenaran. Kau kan jiwa iblis lagi dipijakan lah. Marah-marah ya dilihat. Berdoanya muluk-muluk lihat. Jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kagak kejadian. Anjir, ini lucu banget ini. Ini lawak emang ini. Ini agama lawak, kabaret Yunani doang kayak yang kalian pertontonkan di sini. Ini si goblok di bangga dengerin kawan yang ngomong gitu. Adinda Kores. Bangga kau cuma dengerin. Tunjukkan ini dong, Roma 1 nomor 3. Itu makanya saya bilang. Yang tadi itu kan Tuhan yang tadi itu kan beranak ya kan. Nah, Tuhan yang di dalam Roma 1 nomor 3 itu dari sperma. Oh, mana cok? Bentar. Aku ini dulu. Aku ke sini dulu. Kita buka ke. Banget itu kalau itu. Nah, di Roma 1 nomor 3 ya, Gurunda? Iya. Ngeri tuh. Awas jangan. Oh, ngeri ini Tuhannya udah mengerak-ngerak seperti wanita. Jangan sekarang nangis. Tuhannya akan terbukti Jangan lagi. nangis, haleluya, di Roma ya. Jangan nangis. Nah, sini. Roma 1 berapa ya? Roma 1 ya? Terlalu gampang memahami taktik politik clear yang goblok-goblok itu, malah saya ketawa. Aduh, marah lo, kasihilah musuhmu. Ayo, kok ya. dibilang goblok, kita goblok apa kasihnya di goblok. Nah, ini Gurunda nih. Tentang anaknya yang menurut daging asik diperanakan dari keturunan Daud. Coba lihat bahasa Greeknya. Ya, coba kita lihat. Ya. Roma 1:3 interlinear.
Ini kita Ini yang langsung lari semalam ke bahasa Greek. yang semalam membuat si Erben kesian. Wah, selamat datang di Ini Gurunda. kebenaran. Oh, dari sperma. Dar meledak dia. Sperma ini Gurunda. Ya, itu dia. Aduh, dari sperma Makanya- ini. Aduh, ini gimana ini? Wah, cakep banget Gurunda. Ini jadi amunisi akuk berikutnya dari sperma Yesus ini loh. Masih bener muslim lah. Tapi tadi Hale ini dimintanya gimana Hale? Isa itu anak siapa? Siapa ayahnya katanya? Siapa bapaknya? Ya, Padahal sperma sudah ini kita- dari sperma Daud katanya anjir. Udah nggak ada, udah pergi orangnya. Lucu. Udah pergi, nggak ada lagi orangnya. Oh, udah pergi, nggak ada lagi. Aduh, kasih. Ya, jadi teman-teman Kristen kami minta maaf, kami hanya kasih data sesuai yang tertulis ya. Bentar, Bang Tadi Bima. ya Tolong Bang Dion, noise banget Bang Dion. kuping ya gimana? Aduh, ini nyanyi bahasa terjemahan. Kau minta Coba. dikasih. Puji Tuhan kok Gimana pakai sih? bahasa terjemahan gimana? Mute terus. Jangan pakai bahasa terjemahan dong nyanyinya. Ini terlalu banyak suara aneh ini hari. Kenapa ya? Nah, udah Gurunda aman. Lanjut. Iya, kita kan dialognya dialog yang bagus aja gitu ya kan. Cuman tadi itu ngotot-ngototan ya biasa lah ngotot-ngototan. Kita hanya meluruskan saja. Data kita sudah sajikan bahwa Yesus itu bukan firman berdasarkan Quran. Meski dikatakan di situ bahwa kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Kalimat ini kan bahasa Arab ini kan. Ya. Kalimat itu kan kata. Artinya kabar gembira dari Tuhan berupa perkataan. Nah, perkataan inilah yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril ya kepada Maryam bahwa dia akan hamil. Makanya Maryam itu menjawabnya, bagaimana mungkin saya hamil? Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Maka dikatakan ayat ini, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikian Allah menciptakan. Berarti Isa ini ciptaan. Tapi dibalikkan sama haleluya katakan berarti siapa bapaknya? Tuh dia cari bapaknya padahal ini kan ciptaan. Seorang laki-laki yang tercipta tanpa seorang ayah. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Tapi dia menghendaki supaya Isa itu punya bapak. Dia menginginkan ajaran kita itu sama seperti ajaran dia. Padahal di dalam surah Ali Imran ayat 59 Allah menerangkan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin. Nah, ini nyata ini bagaimana kemudian Nabi Isa itu tercipta dia di dalam rahim. Di dalam rahim itu dia tidak langsung berjenggot, berkumis, gondrong, punya gigi, enggak. Tapi dia bayi. Nah, komponen daripada bayinya ini dari janin kemudian menjadi sebuah orok di dalam rahim itu karena ada saripati makanan yang dimakan ibunya. Itulah yang dikatakan khalaqahu min turab, dari tanah, dari saripati makanan yang dimakan oleh ibunya. Jadi Allah menerangkan lahu kun fayakun. Kun fayakun. Kalau menghendaki sesuatu ya terjadi ya dengan cara itu. Sama seperti yang diterangkan dalam kitab mereka juga, bahwa ketika Allah hendak menciptakan, ya, hanya mengatakan jadilah terang, jadi terang, jadilah malam, jadi malam. Meskipun tidak ada matahari, jadi terang itu. Karena Tuhan itu mau berkehendak menurut kitab Kejadian, kan gitu. Tapi susahnya karena dia mengharapkan supaya Tuhannya kita itu juga punya anak, tapi nggak bisa. Islam itu nggak bisa kayak begitu. Wadaw, zat Allah ketakutan. Nah ini lagi, zat Allah lagi tuh. Kalau ditanya, ada nggak di dalam Al-Quran menerangkan Allah itu zat? Pasti pingsan.
Ini korban-korban pembodohan orientalis barat tentang Islam. Mengatakan Allah laki-laki, akibat daripada nggak bisa baca Quran. Nah, tadi sudah ditunjukkan dalilnya, Tuhannya beranak dan seterusnya, menggap-menggap kayak mau melahirkan. Itu parah itu, tapi kita tidak ingin kemudian umat Islam ini diberi materi-materi saling hujat-hujatan, nggak bisa. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, Al-Quran menerangkan bahwa ketika datang kepada mereka seorang nabi, mereka selalu memperolok-olok. Nah, yang menjadi ajaran yang mereka nikmati hari ini itu adalah buah dari mengolok-olok daripada nabi. Coba kita lihat di kitabnya. Siapa nabi yang lolos dari olok-olokan mereka? Semua diolok-olok, termasuk Yesus. Ya, terkutuklah adalah suatu kehinaan laki-laki gondrong. Dihina pokoknya sehina-hinanya. Dibilang mati terkutuk di atas yang salib dan seterusnya. Padahal kalau yang disalib itu menurut tradisi Yahudi itu adalah penjahat kelas kakap. Jadi Yesus itu disetarakan dengan penjahat. Makanya dia dikatakan karena kejahatan hukum Taurat, maka Yesus itu harus mati menebus kejahatan Taurat itu agar mereka ini dibebaskan dari aturan hukum Taurat. Jadi Al-Quran tidak salah mengatakan itu. Ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastansiun. Mereka ketika datang Nabi pasti diolok-olok. Gak mungkin tidak. Begitu datang Rasulullah Muhammad SAW diolok-olok lagi. Inilah mereka. Sementara umat Islam begitu memuliakan daripada Nabi Isa alaihissalam. Tadi ada yang berupaya menjadikan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kita berupaya menyadarkan bahwa tidak, Isa itu adalah manusia yang lahir dengan mujizat tanpa ayah. Tapi ngotot mengatakan, oh tidak, Isa itu adalah punya bapak, dia itu adalah anak Tuhan. Nah ini kan nyata sekali ya, bahwa Islam itu adalah merupakan cahaya di tengah kegelapan, memberikan pencerahan, mengajak manusia untuk memfungsikan akalnya, tapi tetap saja orang-orang ini mengajak kita untuk lari kepada satu keadaan saling hujat satu sama lain. Padahal kalau dilihat di dalam Kolose 1 nomor 16, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Artinya kalau menggunakan pola pikir daripada haleluya, kambing tercipta, sapi tercipta, ayam tercipta, semua tercipta. Apakah itu bisa kita nisbahkan sama seperti pola pikirnya dia? Bahwa ketika Allah mengatakan, demikianlah Allah ketika hendak menciptakan, dia framing, dia katakan bahwa berarti Yesus Isa itu adalah punya bapak. Siapa ayahnya? Kata dia gitu. Siapa ayahnya? Kan ayahnya kan Allah, kata dia. Karena kenapa? Siapa yang membuat Maryam hamil? Nah itu, dia katakan kayak begitu. Jadi sama kalau kita mengatakan juga, siapa yang membuat binatang-binatang itu hamil? Sama pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Jadi dia mencoba untuk kemudian menyamakan konsep agamanya dengan agama kita. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas sekali Allah menerangkan bahwa bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak sementara dia itu bukan makhluk. Allah itu bukan makhluk. Allah itu pencipta. Lau aradallahu ayyattakhiza walada lastafa, ya, mimma yakhluqu ma yasha. Subhana. Allah terangkan begitu, maha suci dia. Huwallahul wahidul qahhar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, Allah, dialah yang maha esa, maha perkasa. Jadi tidak mungkin. Tapi mereka ini susah untuk dipahamkan. Susah untuk dikasih pengertian. Karena selalu mengajak kita meninggalkan Al-Quran. Setiap ada kajian, setiap ada dialog, mereka sok lebih tahu Quran daripada kita. Kita sudah memberikan original teksnya kayak mana, seperti apa dalilnya, tetap saja mereka itu memaksa pola pikir dia supaya kita itu ikut dengan cara-cara pemahaman mereka terhadap Tuhan. Dalilnya sudah jelas, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Nabi Isa itu jelas diciptakan. Dan juga di dalam kitab mereka Yesus itu diciptakan, ada dalilnya. Banyak dalil-dalil dalam kitabnya yang mengatakan Isa itu adalah ciptaan Tuhan. Contoh misalnya
Kolose 1 nomor 15. Ia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian di dalam Wahyu 3 nomor 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar, permulaan dari ciptaan Theos. Kemudian di dalam Filipi 2 nomor 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Yesus Kristus. Nah, ciptaan kan berarti sama antara manusia dengan Yesus Kristus. Dalam 1 Timotius 2 nomor 5, karena Theos itu Esa, dan Esa pula yang menjadi perantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ciptaan. Yakobus 3 nomor 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Theos. Ini sudah nyata bahwa Yesus itu adalah rupa manusia, dan dia dikutuk menurut apa? Dikatakan di sini, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Theos. Berarti siapa yang manusia yang diciptain ini? Yesus. Karena Yesus itu adalah manusia. Makanya digambarkan dalam Al-Quran seperti data yang saya sebutkan tadi. Cuman si Halilintar ini memang susah untuk diberikan edukasi, karena memang dasarnya kebencian, lalu kemudian imannya juga berdasarkan doktrin, tidak memahami kitabnya dengan benar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Ini berbicara mengenai siapa ini? Siapa yang diciptasi? Nabi Isa alaihissalam. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, mungkin sesi ini kita akhiri sampai di sini. Nanti teman-teman kalau ada yang mau lanjutkan silakan. Karena saya lihatnya sudah beberapa jam ini sahabat. Jadi saya minta kalau masih mau lanjut silakan dialognya. Tentu kita hindari hujat-menghujat satu sama lain. Biarkan saja mereka menghujat, kita cukup kasih data seperti yang dilakukan oleh Adinda Kores. Kita jangan mengikuti pola cara mereka hujat-menghujat. Kalau kita mengatakan Tuhan itu seperti perempuan mau melahirkan, datanya ada dan seterusnya. Jangan seperti mereka menafsirkan ayat Al-Quran seenak mereka tanpa ilmu. Demikian dari saya, salam tauhid, salam satu Tuhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.